Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan di majelis yang sama-sama kita muliakan ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi sehat walafiat, dan insya Allah tidak kekurangan satu apapun. Mari selalu kita syukuri berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala curah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau yang mulia, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapapun umat beliau yang berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya dan menegakkan risalahnya di muka bumi ini sampai yaumil qiyamah. Mari kita mulai kajian kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Kita sampai di hadis yang keempat, hadis dari Salamah bin Al-Muhabbiq. Bab yang kedua, babul awani atau babul aniyah. Yang bawa kitab ada berapa orang? Enggak ada. Ada. Oke. Wes gede. Pak isi kitabnya warnanya pink kan, ora meyakinkan. Itu kitab asli. Pak isi kitab asli no palsu. Oke. Bismillah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa an Salamata ibn al-Muhabbiqi, dari Salamah bin al-Muhabbiq radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibaghu juludil maitati tahuruha, menyamak kulit-kulit bangkai adalah cara mensucikannya. Sahahu Ibnu Hibban, hadis ini
disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik, kita pelajari. Yang pertama terkait dengan perawi. Perawi hadis ini adalah Salamah bin Al-Muhabbik. Salamah itu kalau dalam tradisi orang Arab itu nama laki-laki, bukan nama perempuan. Itu seperti nama Tolha, Hamzah, Ubaidah. Itu meskipun ada tak marbutoh di belakangnya ya, itu nama untuk laki-laki. Termasuk Maisarah. Maisarah itu kalau dalam tradisi orang Arab itu nama laki-laki. Maka dalam sirah itu disebutkan Nabi berdagang ke Syam ditemani pembantu Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Itu kalau dulu kita membaca sebelum tahu, itu kita anggap asistennya Nabi itu perempuan, karena namanya Maisarah. Karena dalam tradisi masyarakat kita, Maisarah itu nama perempuan, panggilannya Mbak Mei, ya kan? Kepanjangannya Maisarah, panggilannya Mei. Kalau orang Sunda dipanggilnya Mei. Ya. Itu kalau dalam tradisi orang Arab nama laki-laki. Maisarah, Tolha, Hamzah, Ubaidah. Terus termasuk ini Salamah. Kalau dalam masyarakat kita, Salamah itu nama laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki Salim, kalau perempuan Salamah. Ya. Tapi dalam tradisi orang Arab Salamah itu laki-laki. Makanya bin, bukan binti. Bin Al-Muhabbik. Jelas ya? Beliau dan juga putra beliau namanya Sinan. Sinan bin Salamah bin Muhabbik itu sahabat Nabi. Termasuk Salamah juga sahabiyun jalil, sahabat Nabi yang mulia. Minal Basriyin, beliau tinggal di kota Basrah. Ditugasi Nabi untuk berdakwah di kota Basrah. Zaman dulu penugasan dakwah itu kaitannya dengan pengajaran ilmu agama. Zaman dulu, Pak. Sekaligus memimpin wilayah itu. Jadi zaman dulu gubernur, kalau bahasa kita sekarang ya, amir itu selain dia ahli agama, dia juga ahli tata negara, ahli pemerintahan. Atau dengan bahasa sebaliknya, tidak ada pemimpin zaman dulu kecuali dia ahli syariah. Dia ngerti ilmu syariat. Bahkan dulu di masa Nabi itu para sahabat yang terpilih, para mujtahid. Ya, sehingga ketika mereka mendapati masalah di tengah-tengah masyarakatnya, mereka menyelesaikan dengan hukum-hukum syara. Pendekatannya syariat. Masalah apapun, problem apapun itu merujuknya kepada amirnya itu, pemimpinnya itu. Zaman dulu. Jadi amir itu adalah mustahid. Sehingga ketika ada masalah, beliau yang istihad, diputuskan fi nadhari syariah, dengan kacamata syariat. Ya, sekarang tradisi seperti itu ya hampir tidak ditemukan di negeri Islam manapun. Sekarang orang memimpin itu karena popularitas atau kompetensi, karena dia terkenal terus terpilih, atau karena dia mengerti syariat. Karena terkenal, popularitas itu mengalahkan kapasitas. Sehingga yang mimpin kita itu terkenalnya luar biasa, tapi on-nya juga luar biasa. Kadang-kadang gak paham mimpin itu gimana, gak paham. Itu bahasa agak kasar ya. Ya. Yang kedua terkait dengan riwayat-riwayat yang senada dengan hadis ini.
Saya mencatat di ringkasan saya ini ada sedikitnya 5 kalimat. Yang pertama senada dengan hadis ini, dibagul adim zakatuhu. Kalimatnya kalau tadi dibagu juludil maitati tahuruha. Dibagul adim itu zakatuhu. Cara mensucikan atau menyamak kulit itu adalah menyembelihnya, setara dengan nyembelihnya. Zakatuha dibaghuha. Menyembelihnya adalah menyamaknya. Kalimat yang ketiga itu dibaghuha zakatuha. Menyembelihnya, menyamaknya itu adalah menyembelihnya, sebaliknya itu. Kemudian dibaghuha tahuruha. Menyamak kulit itu adalah cara mensucikannya, mirip seperti riwayat ini. Terus yang terakhir itu zakatul adim dibaghuhu. Menyembelih binatang itu adalah cara menyamaknya. Kalau kita cermati di dalam hadis-hadis ini, baik yang nomor 4 di kitab Bulughul Maram ini maupun yang tadi kita baca, Kanjeng Nabi itu menyerupakan menyamak kulit itu dengan menyembelih. Meskipun tasbihnya itu bukan tasbih kamil gitu ya, bukan penyerupaan yang total, tapi ada unsur kemiripan. Dalam hal apa itu? Fit tadhir kata beliau. Dalam hal proses mensucikan kulit itu. Maksudnya gini, hewan itu kalau disembelih Pak, itu jangankan dagingnya, kulitnya itu bisa dikonsumsi karena dia suci. Tentu ini hewan yang halal ya. Nah, menyamak itu menjadikan kulit binatang itu sekalipun bangkai itu juga statusnya suci. Keserupaannya di situ. Meskipun tidak secara total, tidak tasbihnya tidak kamil atau analoginya tidak 100%. Kenapa? Bedanya di mana? Karena kulit yang disama ini disestatusi suci, ya juzu intifa'uha, boleh dimanfaatkan. Tapi la yajuz akluha, enggak boleh dimakan. Boleh dimanfaatkan tapi enggak boleh dimakan. Niku sebagian. Menurut sebagian ulama yang lain, karena teksnya itu seperti ini, itu mereka menyatakan itu tasbihnya kamil. Penyerupaannya itu sempurna. Analoginya itu 100%. Sehingga kulit itu kalau sudah disamak ya selain bisa dimanfaatkan ya boleh dimakan. Karena dia statusi suci. Kalau suci kan berarti boleh dikonsumsi. Pokoknya kulit itu kalau sudah disamak ya sudah, itu boleh digunakan, boleh dimanfaatkan, boleh juga dimakan. Itu pendapat yang kedua. Karena kalimat beliau kan dibagul adim zakatuhu, atau zakatuha dibaguha, atau dibaguha zakatuha, mirip-mirip lah itu. Sehingga penyerupaannya itu sempurna. Diserupakan antara menyamak itu dengan menyembelih, sama-sama menjadikan kulit itu suci statusnya. Tapi yang tepat pendapat yang pertama. Jadi boleh dimanfaatkan tapi tidak dimakan. Kenapa? Kemarin kita sudah membaca hadisnya itu. Mudah-mudahan jenengan masih ingat. Nanti diulang lagi oleh beliau di hadis yang berapa kemarin itu? Oh, hadis yang kelima nanti ada itu. Saya bacakan yang riwayat kemarin ya. Yang tentang sababul wurud itu. Saya bacakan ya. Ini bukan karena saya tidak yakin jenengan tidak ingat itu. Saya yakin jenengan ingat. Saya yakin jenengan ingat. Cuma saya mengulas saja biar lebih ingat gitu loh. Oke. Saya bacakan nih. Annahu sallallahu alaihi wasallam marra bisyatin maitatin li Maimunah. Rasul pernah melewati bangkai kambing milik Maimunah. Masih ingat? Kok enggak ada yang nyaut ya? Ingat ya? Faqal, kemudian Rasul bersabda, ala istamta'tum bi'ihabiha.
tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya? Jadi Nabi menyarankan untuk memanfaatkan kulit bangkai itu, bangkai kambing itu. Fa inna dibaghal adim tahurun. Sungguh menyamak kulit itu menjadikan dia suci. Atau sungguh menyamak kulit itu suci, mensucikan. Itu karena ada sahabat yang bertanya kan itu, wahai Nabi, bukankah dia mati? Bukankah dia bangkai? Nabi mengatakan, manfaatkan, jangan kamu makan. Oke, berarti yang benar apa? Dia setelah disamak boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimakan. Masih ingat yang tadi saya bacakan tuh, yang kemarin atau kemarin? Baru 1 pekan Pak ya? 1 pekan atau 2 pekan? 1 pekan. Mudah-mudahan tidak lupa lah. Dan itu sababul wurud hadis yang ketiga kemarin itu. Sebab atau latar belakang disampaikannya hadis oleh Nabi. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas kemarin. Oke. Intifa itu contohnya gimana? Memanfaatkan kulit itu contohnya gimana? Dijadikan perkakas. Dijadikan apa? Pakaian. Dijadikan tas. Terus sepatu, topi ya. Topi itu, toqiyah. Kan ada yang topi dari kulit ya. Ya, terus apa lagi? Ikat pinggang. Terus sekalipun binatangnya itu bukan binatang yang halal dimakan dagingnya, itu asal udah disamak kulitnya itu suci. Tapi ingat, tidak dimakan tapi dimanfaatkan. Kulit buaya, buayanya haram, otomatis kulitnya juga haram. Dan sekalipun Anda menyembelih buayanya itu, statusnya tetap haram. Sekalipun jenengan baca bismillahnya fasih, ya, bismillah wa ala millati rasulillah, tetap statusnya kan bangkai itu, karena hewan itu diharamkan untuk dimakan. Menyembelih itu tidak menjadikan hewan itu terus halal. Tapi kulitnya itu bisa diintifa, bisa dimanfaatkan. Harimau, ada harimau ketangkap warga terus disembelih, umpama, meskipun nggak boleh itu, oleh undang-undang nggak boleh. Statusnya kan haram itu, bangkainya, dagingnya, tapi kulitnya boleh dimanfaatkan, digunakan boleh. Menurut fikih, kita tidak bicara undang-undang ya, menurut fikih itu boleh dimanfaatkan. Istilahnya daripada mubadir itu, dimanfaatkan boleh, tapi tidak dikonsumsi. Kenapa? Karena hewannya haram dimakan dagingnya. Jelas ya, agar jadi nggak bingung. Dan itu pendapat yang lebih tepat. Pendapat yang kedua tadi kurang tepat, karena tasbihnya itu bukan tasbih yang kamil, tapi itu tasbih yang juz'i ya, sebagian. Oke, yang berikutnya hadis yang kelima. Itu penjelasan hadis yang keempat itu sedikit dan pendek itu. Kita tengok hadis yang kelima. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat. Dari Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata. Tadi yang saya bacakan ke jenengan itu serupa dengan riwayat ini. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kambing, bangkai kambing yang diseret gitu oleh mereka, oleh para sahabat lah, oleh beberapa orang. Faqal, kemudian Rasul berkata, lau akhadtum ihabaha, andai kalian mengambil kulitnya, maksudnya jangan dibuang semuanya,
andai kalian mengambil kulitnya, maka boleh kalian gunakan, kalian manfaatkan. Tapi kalau bahasa orang Arab itu memang pendek, Pak. Lau akhadtum ihabaha. Dan itu semacam perintah tapi tidak langsung. Seandainya kalian mengambil kulitnya, maka itu boleh kalian gunakan. Lengkapnya begitu. Faqalu, kemudian para sahabat berkata, innaha maitatun. Sesungguhnya hewan ini, kambing ini bangkai. Maksudnya ini hewan bangkai, masa boleh digunakan kulitnya? Faqal, kemudian Nabi bersabda menjelaskan hukumnya itu, yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Air dan daun salam, kalau kita nyebutnya daun salam, bisa mensucikannya, bisa menjadikan kulit bangkai itu suci. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Coba diulang Pak Wiji, tanpa melihat kitab. Ayo wes, dibaca kitabnya. Coba kita dengarkan bacaan Pak Wiji. Ya. Enggak kedengeran. Dari rawinya wa an Maimunata, dibaca radhiyallahu anha. Kurang kitabmu. Terus enggak usah diidghamkan. Idgham itu kalau baca Quran. Kalau bukan Quran tuh jenengan idghamkan tuh bid'ah. Niku bid'ah niku nggih, karena jenengan meletakkan hukum tidak pada tempatnya. Malah ya juz. Enggak boleh. Terus lau akhadtum ihabaha. Terus masih belum selesai. Innaha maitatun. Ya, terus ya. Ini guru biologi dipaksa baca hadis ya. Akhirnya hadas ya. Oke, kita pelajari ya. Yang pertama kita kenali dulu siapa beliau Maimunah itu. Maimunah itu nama aslinya sebelum diganti Nabi ya. Nama Maimunah itu kan pemberian Nabi. Namanya sebelum Maimunah itu Barrah. Barrah itu artinya kalau bahasa kita itu wanita yang baik. Sebetulnya Barrah. Oke. Nama aslinya itu. Terus oleh Nabi diganti Maimunah. Artinya apa Maimunah itu? Wanita yang terjaga. Dan itu tradisi Nabi, kebiasaan Nabi. Sekalipun nama itu sudah bagus, Nabi itu kadang mengganti nama sahabatnya ya dengan nama lain yang lebih bagus menurut beliau. Apalagi kalau nama itu tidak bagus. Ada orang namanya itu sulit, asir, diganti Nabi Sahal, mudah. Karena nama itu kan membawa dampak psikologis.
Kalau nama itu nuansanya positif, orang itu insya Allah juga akan positif. Maka jangan bilang apalah arti sebuah nama. Oh, nama itu berarti. Karena nama itu membawa dampak dan ada nuansa doa di situ. Nggih, kalau jenengan namakan anak jenengan tuh mamanya Jokowi. Jenengan berharap apa? Jenengan berkeinginan terhadap anak jenengan itu apa? Pengen jadi presiden gitu. Tapi kan ada orang yang menghindari nama itu. Takutnya nanti kalau besar ya dipermasalahkan ijazahnya. Akhirnya dihindari kan. Jadi ada nuansa di balik itu, ada satu spirit di balik nama itu. Sehingga bahkan tradisi Nabi itu kadang-kadang diikuti oleh sebagian kiai saat ini. Nama saya itu kalau di pondok, Pak. Di pondok ya. Dulu diganti Mbah Yai itu Saiful Abror. Yang saya pakai sekarang kan nama asli pemberian Bapak. Yang ada di akte lahir, ada di akte kelahiran ya. Itu kan nama dari Bapak. Tapi nama pemberian Mbah Yai itu Saiful Abror. Pedangnya orang-orang baik. Panggilannya Saiful, pedang. Makanya kadang-kadang kadang-kadang saya singkat kan SAF itu. Itu nyingkat nama pesantren. Ketika kuliah pakai nama asli kembali. Tapi teman-teman pondok, guru-guru saya, kiai-kiai saya tuh manggilnya masih nama pesantren. Dikenalnya Saiful. Saya kemarin kedatangan guru saya Ustaz Muhammadun, manggilnya juga Saiful sampai sekarang masih. Tradisi Nabi itu, ganti nama itu tradisi Nabi. Dulu Maimunah itu namanya Barrah. Dinikahi Nabi terus diganti namanya Maimunah binti Al-Haris, putri Al-Haris Al-Hilaliyah dari Bani Hilal. Beliau sahabat Maimunah ini setelah dinikahi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak lagi menikah dengan siapapun setelahnya. Jadi kalau mau dibahasakan itu istri terakhirnya Nabi. Istri pertamanya siapa? Khadijah. Istri penutupnya itu Maimunah. Istri keduanya siapa? Istri kedua Nabi siapa? Bukan. Aisyah ketiga. Berarti jenengan belum kenal Kanjeng Nabi. Pemain Spanyol yang kemarin ngegolkan itu siapa? Kalau ada tahu kan? Jenengan mantengi bola, tapi tidak pernah mantengi sirah. Sejarah Nabi, sejarah para istrinya, para sahabatnya itu betul jenengan pantengi itu. Itu bedanya, berharganya waktu para ulama dengan berharganya waktu kita itu. Benten. Ya, yang dimasukkan ke dalam pikiran itu oleh para ulama itu ilmu, pengetahuan yang baik, informasi yang mulia. Nah, kita ini boten. Yang kita masukkan informasi-informasi yang kadang-kadang sampah, kadang-kadang nggak berguna, bahkan nggak bermutu itu kita masukkan, ngebak-ngebai pikiran. Memori kita ini mahal tapi diisi sampah-sampah itu, yang kadang-kadang nggak penting. Maka perlu diseleksi, di screening. Kalau jenengan buka Instagram juga jenengan tengok informasi yang penting-penting aja, nggak penting nggak usah. Ya, agar jenengan nggak capek masukkan toksik, racun, sampah. Istri keduanya Nabi itu Saudah, terus Aisyah. Jadi Saudah dulu janda, sudah sepuh itu baru Aisyah. Bahkan lebih tua tuh Saudah daripada Khadijah, sepuh. Udah atas 55 tahun, Pak, udah tua sekali. Baru setelah itu Sayyidah Aisyah. Pinten nih istri Kanjeng Nabi pinten? 11. Diceraikan 2.
tinggal 9. Itu yang kita kenal dengan ummahatul mukminin. Ya. Ibunda-ibunda orang-orang yang beriman. Disebutnya ummahatul mukminin, termasuk Maimunah ini, karena posisi mereka itu seperti ibu kita. Jadi ibu kita itu bukan R.A. Kartini, okay? Tapi ummahatul mukminin. Karena setelah mereka dinikahi Nabi, tidak boleh dinikahi siapapun sepeninggal Nabi. Haram hukumnya. Seperti ibu kita sendiri. Orang nggak mungkin menikahi ibunya sendiri. Maka disebut ummahatul mukminin, tunggalnya ummul mukminin, ibunda kaum beriman. Beliau dinikahi Nabi di bulan Dzulqa'dah, tahun ke-7, pada saat umrah qadha. Jenengan ngertos cerita umrah qadha niku? Coba Pak Isi ceritakan. Umrah qadha niku. Nabi nate berangkat umrah dengan sekitar 1400 sampai 1500 sahabat. Terus dicegat oleh orang kafir Quraisy. Tidak diizinkan masuk ke Mekah. Tertahan di luar Mekah itu, enggak boleh masuk. Mereka tidak mau dipermalukan. Maka mereka mencegah Nabi dan para sahabat. Terus terjadilah perjanjian yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah itu. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, di antara isinya itu baru boleh diizinkan umroh tahun depan. Sehingga umroh yang akan dijalankan Nabi itu terpaksa dibatalkan oleh Nabi. Nabi memotong damnya, mencukur rambutnya, terus balik ke Madinah dengan tekad tahun depan akan kembali. Itu istilahnya umroh qadha, untuk mengqadha umroh yang gagal itu. Pernah baca cerita itu? Nate ya? Berarti lumayan itu. Wawasannya lumayan. Bagus termasuk. Nah, itu terjadi pada tahun ke-7. Maimunah dinikahi Nabi pada peristiwa itu, tapi tidak saat ihram. Itu nanti akan ada diskusi seputar itu. Ada yang mengatakan Nabi menikahi Maimunah ketika ihram. Itu riwayat Ibnu Abbas. Itu dibantah oleh Maimunah sendiri. Ndak, Nabi menikahi saya ketika saya sudah tahallul. Kenapa? Karena di antara larangan orang ihram itu menikah atau menerima lamaran. Itu termasuk mukhalafat, termasuk pelanggaran. Betul angsal. Nah, ada dugaan oleh Ibnu Abbas, beliau dinikahi Nabi ketika ihram. Dan itu terbantahkan oleh cerita Maimunah sendiri. Beliau, Kanjeng Nabi, menikahi saya itu setelah tahallul. Terus ada kaidah di kalangan ahli fikih, ahli hadis, mereka mengatakan sahibul qissah adra bil qissah. Pelaku sejarah, pemilik kisah itu lebih mengetahui kisah itu daripada orang lain. Sekalipun Abdullah bin Abbas, sahabat itu alim, mulia, luas sekali pengetahuannya, tapi tidak lebih tahu kejadian itu daripada Maimunah yang mengalami sendiri peristiwa itu. Jadi saya ceritakan lebih panjang lebar nanti bingung jenengan lah. Kita kembali ke sini. Beliau wafat menurut satu pendapat tahun 61 Hijriah. Ada yang mengatakan 51. Ada yang mengatakan 66 Hijriah. Ada sedikitnya 3 pendapat. Dan itu hal biasa karena catatan zaman dulu tidak sedetail sekarang ya. Orang hanya mengandalkan ingatan. Termasuk kalau kita membaca keterangan umpamanya ya, di zaman-zaman sekarang juga ada si fulan itu meninggal tahun sekian. Dimakamkan di tempat ini. Ada yang bilang enggak, di tempat ini. Beda deh. Itu biasa aja. Biasa. Karena catatan-catatan soal begitu dari zaman dulu itu tidak terdokumentasikan dengan baik. Beda dengan hadis yang memang itu dari Nabi, dijaga betul dengan metodologi yang sangat terpercaya. Tapi kalau wafatnya seseorang sahabat itu biasa.
termasuk dimakamkan di mana itu kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Beliau adalah bibi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi Maimunah ini khalahnya Ibnu Abbas. Khalah itu bibi dari ibu. Makanya tadi Ibnu Abbas cerita kalau Maimunah dinikahi Nabi ketika sedang ihram. Itu karena Ibnu Abbas itu mendengar mungkin pembicaraan di lingkup keluarganya itu loh. Cuma keterangan Ibnu Abbas itu dibantah sendiri oleh Maimunah. Enggak, saya dinikahi Nabi ketika sudah tahallul, mun potong rambut. Ngertas ya, jadi anak belajar soal haji atau umroh kan ada larangan-larangan tuh. Termasuk larangan kan nerima khitbah atau mengkhitbah, menikah atau dilamar orang, menerima akad pernikahan. Itu kan dilarang, betul asal. Tidak hanya hubungan seksual, tapi nerima lamaran betul asal. Jadi kalau ada orang mau nikah di tanah suci, boleh, silakan, tapi tidak saat ihram. Entah setelah selesai ihram atau sebelum dia ihram. Umpama dipersilakan, umpamanya akadnya umpamanya di tanah suci, silakan. Yang penting di tempat yang tidak mengganggu orang. Ya, orang sekarang kan niatnya itu kadang-kadang untuk tabaruk, nggih. Kadang-kadang untuk validasi kan. Wallahualam niat yang mana itu. Kalau niatnya tabaruk dengan tanah suci, nggih, asal boleh-boleh aja itu. Karena tanah suci itu diberkahi. Tapi kalau untuk validasi, nggih, ampun. Karena tanah suci itu malati. Tahu malati, Pak? Marai kualat. Jadi orang hati-hati malah kualat. Nikah di tanah suci ternyata setelah 3 bulan cerai. Loh, katanya tabarukan. Oh, berarti niatnya keliru. Kemungkinan niatnya bukan untuk tabarukan itu, tapi untuk nyari validasi. Ben ketok religius. Biar kelihatan kalau dia itu keluarga yang agamis. Matan Pak, teman saya tukang foto itu sampai diajak ke tanah suci diumrohkan untuk moto aja itu, untuk moto prosesi pernikahan di tanah suci itu. Di Masjidil Haram, di lantai 3 itu, di rooftopnya itu. Ini kan yo gegiri sih Pak. Jenengan nyewa wong Semenggala ra kuat. Sampai nikah teng tanah suci kan yo nak ra duwite ora akeh. Sak keluargane, sak time diundang. Niku apa wedding organizer-e diundang tuh. Diumrohkan sedanten Pak teng tanah suci. Rencang kula duwite akeh. Nggih. Asal bukan maksiat mboten napa-napa, itu kan uang sendiri. Asal bukan hasil korupsi enggak masalah. Kalau hasil korupsi nggih mboten asal. Kayak sinten niku Bupati Bima umroh dengan uang dari bandar narkoba niku. Jadi untuk setoran ke bandar narkoba terus digo umroh bareng-bareng Pak. Niku malaikat nggih nyatete ngelu niku Pak. Iki terhitung pahala apa dosa ya? Niku berita yang saya baca itu, seingat saya itu Bupati Lombok. Bupati Lombok itu, gitu. Lombok napa Sumbawa? Oh, Lombok Barat nggih. Ya, dia berangkat umroh itu ternyata dengan uang dari bandar narkoba. Jadi dia disangoni bandar narkoba terus digo umroh, Pak. Kan yo aneh tau niku. Pripun uang haram digo umroh niku. Jadi jangan heran. Konoha itu apa aja ada. Oke. Saya teruskan. Kalimat di dalam hadis ini yang bagian ujungnya yang dari Maimunah itu, Kanjeng Nabi kan mengatakan alaisa apa tadi beliau mengatakan innaha maitatun kok yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Air dan daun salam itu bisa mensucikannya. Itu kalau di hadis yang lain kalimatnya alaisa fil ma'i wal qaradi ma yutahhiruha. Bukankah di dalam unsur air dan daun salam itu ada sesuatu yang bisa mensucikannya? Kalimatnya begitu.
Agak berbeda tapi mirip. Ada kalimat yang lain di riwayat yang satunya lagi, yaitu kalimatnya gini. Yutahhiruhal ma'u alaysa fi syithi wal qaradi ma yutahhiruha. Bukankah di dalam daun, kalau kita nyebutnya itu daun pekat itu, kalau bahasa Latin itu dodonia, dan di dalam daun salam itu ada sesuatu yang bisa mensucikannya. Tapi Imam Nawawi mengomentari yang riwayat kedua ini, kata beliau, ini hadis maudhu la asla lahu, tidak ada sumbernya. Itu penelitian Imam Nawawi. Kalau hadis itu palsu, harus dikasih keterangan, Pak, itu maudhu, itu palsu, tidak boleh diriwayatkan kecuali dengan status keterangannya. Betul asal dengan sampaikan, kecuali dengan menyebutkan statusnya. Tapi kalau hadis itu dhaif, itu tidak perlu disebutkan statusnya, masih boleh. Betul harus. Jadi harus menyebutkan hadis ini dhaif, tidak harus. Tapi kalau palsu wajib. Jenengan sebutkan status hadisnya. Hadis ini palsu alias maudhu, tidak ada sumbernya. Dan itu tradisi ulama untuk menjaga keautentikan syariat itu. Kalau dhaif tidak harus. Niku keterangan tentang kitab tulisannya Dr. Mahmud Tauhan, Taisir Ilmu Hadis nih. Terus beliau mengatakan begini. Niki masih keterangan Imam Nawawi nggih. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa menyamak kulit itu boleh dengan benda apa saja yang suci, yang bisa membersihkan kotoran-kotoran kulit itu. Disebutkan air dan daun salam tadi itu sekedar contoh aja itu. Itu min babit tamsil atau min babil misal. Sekedar contoh. Tidak harus dengan benda itu, enggak. Benda yang lain yang dia bisa mensucikan kotoran-kotoran kulit itu boleh dipakai. Contoh daun bidara, atau kalau jenengan mau pakai sepet niku, sepet kelapa asal dengan rumput yang tertentu nggih, yang bisa dipakai gosok sisa kotorannya itu kan, kadang ada sisa lemak, ada sisa daging yang kalau itu nggak dibersihkan nanti kulitnya bisa rusak kembali. Jadi menyamak itu kan fungsinya untuk membersihkan kotoran itu agar ketika kulit ini dikeringkan nanti awet. Kalaupun tertimpa air dia tidak kembali bau, tidak kembali rusak. Itu fungsi menyamak. Sehingga dengan benda apapun, bikulli syai'in yanshifu fadalatil jildi. Dengan benda apapun yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kulit itu. Wa yutayyibuhu. Nah, syukur-syukur bisa membuat dia itu wangi. Baunya jadi wangi, jadi bagus. Wa yamna'u min wurudil fasad alaih, dan mencegah kerusakan kulit itu. Nanti kalau dia sudah dikeringkan, dicelupkan sekalipun itu dia nggak akan rusak, dia akan tetap awet, ya. Tapi kalau sisanya itu tidak bersih betul, itu kadang-kadang bisa merusak kulit itu, bisa menjadikan dia bau, ya. Sehingga ada teknik tersendiri itu. Cuma bahannya itu, mohon maaf, itu terserah. Yang penting bendanya suci. Terus beliau melanjutkan itu. Namun menyamak itu tidak boleh hanya mengandalkan terik matahari. Cuma dikeringkan itu tidak boleh, kata beliau. Jadi hanya dikeringkan dengan terik matahari itu tidak cukup. Atau digosok dengan turab. Turab itu tanah atau debu, itu tidak cukup. Atau digosok dengan romat. Romat itu abu pembakaran itu, abu gosok. Itu tidak cukup, kata beliau. Termasuk diuyai, digarmi, dikasih garam. Itu kata beliau nggak cukup. Artinya penyamakannya itu tidak dianggap sah, kecuali menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, asal kulit itu sudah kering dengan terik matahari, kulit itu suci. Atau kalau nggak ada bahan, pakai tanah boleh. Pakai romat, pakai abu gosok itu boleh. Atau pakai tadi garam, digosoki pakai garam. Itu pendapat Abu Hanifah.
Tapi jumhur ulama mengatakan tidak cukup dan tidak sah. Arti statusnya kulitnya itu masih najis, tidak mencukupi menyama dengan benda-benda itu. Itu menurut jumhur, dan kata Son'ani, dan beliau mengatakan bahwa pendapat jumhur itu asah, lebih tepat, ya, lebih sesuai dengan kebenaran itu. Itu menurut Imam As-Son'ani. Kalau jenengan pengen belajar cara menyama ke tanglet rencana sing tenggading sing usaha kulit. Ada kawan-kawan yang biasanya ya apa ndamel kerajinan kulit tenggading wonten iki. Jangan tanglet mawon teknisnya pripun. Kalau ahli fikih tidak dituntut sampai mengetahui caranya. Yang dituntut itu dengan bahan apa itu nyamak itu diperbolehkan. Pokoknya dengan semua benda yang suci boleh. Kadang ada yang dicampur dengan kotoran burung dara itu, Pak. Ya. Itu diperselisihkan karena kotoran kan itu bukan benda suci kan. Jadi najis malah ditimpa dengan najis kan. Meskipun alasannya kan nanti dibersihkan kembali. Tapi tetap itu diperselisihkan. Jangan dengan benda yang najis, dengan benda-benda yang suci dipersilakan. Yang penting sisa-sisa kotorannya tadi bersih. Ya ada lemaknya, kadang ada sisa kotorannya atau bekas-bekas darahnya, ya, atau bekas-bekas perintilan dagingnya itu dibersihkan. Yang jelas itu. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Dipersilakan kalau ada yang mau tanya. Boleh terkait bab ini atau bab yang lain yang kemarin kita bahas. Oke, Pak Wizi ada? Hadas dan najis. Najis dan najis. Kalau dari sisi makna nggak ada perbedaan itu. Najasun itu ya maknanya sama dengan najis. Cuma bentuk wazennya aja yang beda itu. Fa'al dengan fa'il. Sehingga sebagian ulama itu mengatakan kalau najis itu sifat, kata sifat. Kalau najas itu kata benda. Hanya soal itu, tapi kalau maknanya artinya gitu itu sami. Umpamanya itu ayat innamal musyrikuna najasun. Gitu kan? Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya menerjemahkannya tetap najis. Cuma kan ini sebutannya kata benda karena dia menjadi khabar. Bukan sifat dia. Kalau dia kata sifat itu mesti innamal musyrikuna an-najisuna gitu. Dari sisi itu, dia kata benda atau kata sifat. Kalau najis itu kata sifat, najas itu kata benda. Tapi kalau diterjemahkan ya sami, artinya sama-sama najis. Kok bisa? Ya karena kekurangan kosakata dalam bahasa kita. Coba kata benda najis itu apa? Nah kita dalam bahasa kita, najis itu kan kata sifat. Toh? Ini sesuatu yang najis, gitu. Kata bedanya apa? Betul-betul. Kalau dalam bahasa Arab itu ada najas atau najasah. Kata sifatnya najis. Gitu, dibedakan kalau dalam karena bahasa Arab itu kaya kosakata. Kaya pola, kaya kosakata, perubahan kata dan seterusnya. Bahasa kita betul. Bahasa kita termasuk bahasa yang miskin. Bahasa Melayu itu. Kurang kosakatanya, terlalu sedikit. Ya. Sehingga untuk mengungkapkan pikiran, mengungkapkan apa yang tersimpan dalam perasaan itu sulit kalau menggunakan bahasa Melayu itu. Maka sastra Melayu, sastra Indonesia itu dari dulu nggak berkembang, gitu-gitu aja. Karena kosakatanya itu terlalu sedikit. Malah kalah dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kaya sekali kosakatanya, mirip-mirip bahasa Arab. Memahami ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu jatuh. Dalam bahasa Jawa itu jatuh itu macam-macam kok. Ngeblak, jungkel, gelundung, delosor, apalagi jengkang, gitu, ceblok. Segitu banyak loh. Itu kalau dalam bahasa Melayu cuma jatuh itu aja. Jatuh ke depan, jatuh ke belakang, ada tambahan kan? Itu karena miskin dia.
Miskinnya bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu. Paham ya? Makan aja dalam bahasa Jawa itu apa? Dahar. Terus dadak, terus apa dah? Mam. Kuat atau ya. Banyak itu kosakata kita itu. Saking kayanya bahasa Jawa itu. Nggih, saking kayanya bahasa Jawa itu, wah renyah sekali itu bahasa Jawa itu. Sehingga keuntungannya ketika jenengan ingin mengungkapkan perasaan, suasana hati, itu ada diksi yang mewakili. Quran itu kelebihannya di situ karena dia diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab tuh kaya raya, kaya kosakata. Sehingga mengungkapkan perasaan sedetail apapun tuh ada dalam bahasa itu. Dan itulah sebabnya kenapa yang terpilih itu bahasa Arab. Ya, mirip-mirip lah seperti bahasa Jawa itu. Cuma bahasa Jawa itu masih, menurut saya masih kalah kosakatanya dengan bahasa Arab. Masih. Bahasa dengan kosakata terbanyak itu bahasa Arab. Sehingga dia terpilih. Umpami, saya kasih contoh. Apa bahasa Jawanya adil? Adil bahasa Arab loh, Pak. Bahasa Jawanya apa adil? Mboten wonten toh? Hah? Mboten wonten. Jadi orang Jawa, orang kita itu berhutang budi pada orang Arab karena diperkenalkan dengan peradaban adil itu. Sampai jadi nyebut Ratu Adil. Niku bahasa Arab adil itu. Karena orang Indonesia, orang Jawa itu dulu nggak mengenal itu istilah adil itu. Mungkin ada prakteknya, tapi istilahnya itu betul-betul. Itu yang tahu peradaban Islam. Diperkenalkan oleh para saudagar Arab yang datang ke sini. Istilah adil dan seterusnya lah itu. Kata nih. Tapi sebaliknya bahasa Arab itu juga kadang-kadang ngambil dari bahasa Jawa, Pak. Mau bukti? Manut itu bahasa Jawa. Bahasa Arabnya manut, Pak. Entah itu yang Arab yang ngambil atau yang Jawa yang ngambil, wallah alam. Tapi manut itu sama maknanya dengan bahasa kita. Manutun itu dalam bahasa Arab, bahasa Jawa manut. Manut ngikut itu loh. Entah orang Jawa yang ngambil dari Arab atau Arab yang ngambil dari orang Jawa, tapi itu ada kesamaan. Niku keunikannya Pak Wiji. Karena antum tanya bahasa ya, soal najas atau najis tadi. Jawabannya ya begitu. Oke, masih ada satu lagi terkait fikih, moga Mas. Hadis, doa. Oke. Panjang pendek ini mboten termasuk tajwid, Mas. Mat itu asli karakter bahasa Arab. Mat itu asli karakter bahasa Arab. Ilmu tajwid itu hanya menekankan saja, oh ini panjang kudu mbok baca panjang, ini pendek mbok baca pendek. Tapi karakter asli bahasa Arab itu memang ada yang panjang, ada yang pendek. Aslinya gitu. Sehingga dia ketika dimasukkan di dalam ilmu tajwid itu sifatnya takkid aja, penekanan aja. Karena apa? Karena kalau ada salah baca panjang pendeknya itu merubah arti. Sehingga kesalahannya dihukumi jali, kesalahan fatal itu. Merubah arti. Sehingga jadi kudu hati-hati. Karena memang karakter bahasa Arab itu begitu. Beda dengan bahasa kita, enggak terlalu ngurus panjang pendek itu. Nggih. Kalau bahasa Arab itu enggak bisa, Pak. Umpamanya nggih, ada menyuruh anak-anak ista'id. Itu kalau dalam bahasa kita siap, kan bisa itu dipanjangkan toh. Kalau bahasa Arab nggak bisa ista'id. Oh, raiso malah salah, Pak. Yang pendek-pendek, yang panjang-panjang. Ini contoh. Dia berubah artinya. Makanya kalau jenengan baca Quran, butuh panjang pendeknya konsisten. Kalau jenengan bicara juga dengan orang Arab dengan bahasa Arab, panjang pendeknya juga harus ada konsisten. Karena kalau enggak berubah maknanya. Kalau kita tanya sama anaknya, kaifa halukum? Tetap yang panjang dinaikkan adanya. Kaifa halukum? Halukum ada panjangnya. Enggak boleh ada baca pendek kaifa halukum. Itu keliru secara intonasi.
Karena itu karakter aslinya. Gitu. Kalau jenengan geser, berubah artinya. Termasuk tasdid. Tasdid itu sebenarnya bukan ilmu tajwid dalam arti dia memang bagian utama, ndak, itu karakter utama bahasa Arab. Tasdid itu. Sehingga yang tasdid itu mbok baca tasdid, yang tidak boleh. Jelas ya? Termasuk makhraj, Pak, itu. Itu sebenarnya ilmu tajwid hanya menekankan. Karena kalau berubah cara mengucapkannya itu artinya berubah. Bahasa Arab karakternya itu makhrajnya kudu tepat. Sehingga ketika jenengan baca kha dengan ha itu kudu beda karena artinya bisa berubah. Ya, haraj dengan kharat itu beda maknanya. Jelas ya? Mas terakhir. Definisi dari bangkai. Kalau menurut persepsi saya, mungkin salah. Dalam bahasa Arab kan bangkai itu pokoknya hewan yang baik disembelih atau enggak udah mati itu disebut bangkai. Tapi menurut pengertian kita, terutama orang Jawa ya, yang namanya bangkai kan bahasa Jawanya batang. Itu biasanya hewan yang sudah mati dan busuk. Nah, saya penasarannya yang di tadi pengertian dari bangkai tadi termasuk yang sudah busuk atau yang, karena misalnya baru disebut 1 menit yang lalu itu sudah disebut bangkai kan? Saya jadi ingat juga hadis yang mengatakan hewan yang bangkai dari hewan laut itu kan halal. Waktu saya masih kecil dulu dengan hadis itu, oh ya mungkin misalnya ikan bisa dipakai mati itu karena di laut kan asin, itu bisa terawetkan walaupun sudah busuk, jadi halal. Saya pikir gampangnya gitu. Dan tadi yang hewan yang kulit tadi sama tadi pengertiannya yang termasuk busuk kan tadi ada riwayat ada sahabat yang menarik bangkai kambing kan, tadi itu tidak sebutkan bangkainya itu sudah busuk atau masih segar. Oke. Baik. Kalau kita belajar ilmu syariat, terutama fikih ya, ta'rif, definisi itu selalu ada 2 pendekatan. Ada ta'rif lugawi, definisi bahasa, epistemologi istilahnya. Ada ta'rif istilahi, definisi istilah fikih atau terminologi. Dalam bahasa kita itu lugotan atau istilahan. Kalau yang jenengan sebut batang, bangkai yang membusuk, ya, itu epistemologi itu. Itu epistemologi. Orang taunya makna bahasanya itu. Nak bangkai kudu membusuk. Membusuk dulu baru disebut bangkai. Tapi kalau secara terminologi enggak. Semua hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i atau hewan yang tidak halal dimakan dagingnya sekalipun disembelih, atau anggota tubuh hewan yang dipotong dari hewan yang masih hidup, itu semua bangkai. Tidak ada syarat kudu membusuk. Tidak ada syarat kudu membusuk. Umpama ayam lewat di jalan, ketabrak truk, jedet, mati. Dia masih seger itu, mati tapi dia masih seger, belum membusuk, statusnya bangkai dalam istilah fikih. Tidak nunggu sampai busuk, karena dia mati tanpa disembelih secara syar'i. Atau umpamanya sapi disembelih, tapi yang nyembelih orang Hindu, orang Buddha atau orang musyrik lah, bangkai statusnya itu, karena yang nyembelih tidak memenuhi syarat sebagai penyembelih dalam pandangan syariat, sehingga status sembelihannya itu haram, bangkai, nggak boleh dikonsumsi. Tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Oke? Sekarang yang hewan laut itu Nabi ketika mengatakan al-hillu maitatuhu,
halal semua bangkainya, itu min babil majas saja. Dari sisi majas saja itu. Karena apa? Karena tidak ada ceritanya hewan laut itu disembelih. Mesti mati dengan sendirinya. Orang mungkin kok ikan itu kudu disembelih sik gak ana lehere kok. Gitu? Itu majas saja istilahnya. Karena hewan laut itu pada umumnya itu tanpa disembelih, untuk mengkonsumsinya pun itu tidak perlu disembelih. Sehingga oleh Nabi dibahasakan maitatuhu, bangkainya. Itu min babil majas. Dari sisi majas saja. Jadi bukan dari sisi hakikah. Jelas nggih? Sehingga kudu dibedakan ta'rif lugawi atau ta'rif istilahi. Itu makna epistemologi atau makna terminologi, itu kudu dibedakan. Salat itu secara bahasa doa. Apakah cukup kalau jenengan pun ndonga tok ora salat 5 waktu itu? Nggih mboten, itu kan baru makna bahasa. Makna istilahnya salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya kan? Dengan syarat dan rukunnya dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini ku makna istilahinya. Sehingga kalau jenengan membahas sholat itu mengambil makna istilahinya itu, jangan hanya dengan bahasanya. Jelas nggih? Saya kasih contoh yang lain. Hewan ternak. Kalau jenengan terlintas kata hewan ternak, yang jenengan ingat siapa? Ya semua yang diternak kan? Gitu? Semua yang kita ternak itu masuk kategori hewan ternak. Oke, itu gak salah, tapi itu dari sisi bahasa. Kalau dari sisi istilah, hewan ternak itu cuma 3: onta, sapi, kambing. Sehingga ketika orang menyebut hewan ternak, semua hewan ternak itu halal dimakan. Umpama itu takrif yang mana? Yang bahasa atau yang istilahi? Karena banyak yang diternak juga itu bukan hewan yang halal dimakan dagingnya. Iya kan? Tapi diternak. Itu. Sehingga ketika ada orang mengucapkan kalimat itu perlu ditafsir, dirinci gitu. Yang dimaksud hewan ternak yang Anda sebut itu apa? Ntar dulu, karena secara fikih itu beda. Definisinya, takrifnya itu berbeda. Nah, sehingga ahli fikih, ahli syariat itu selalu membedakan ini makna lugawi atau makna istilah, lugotan atau istilahan. Wallahu a'lam bishawab. Cekap ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.